Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua ketemu lagi di video pembelajaran bersama dengan Bapak, yaitu kita bertemu pada tema 7 pada subtema 2, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu pada satu subtema, yaitu rangkuman dari subtema 2. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, Anda semua bisa mengetahui ataupun mengidentifikasi hidup berbineka. Yang kedua, Anda semua mengetahui unsur yang menyebabkan perbedaan budaya. Dan untuk selanjutnya, Anda semua mengetahui dan menjelaskan yaitu apa yang dimaksud dengan teks narasi sejarah. Nah, untuk selanjutnya, Anda semua bisa mengidentifikasi dan menentukan perubahan wujud benda. Dan untuk selanjutnya, Anda semua bisa mengetahui informasi penting seputar proklamasi, yaitu baik pembentukan BPU PKI dan PPKI serta hasil sidang dari PPKI. Nah, untuk selanjutnya, Anda semua mengetahui peristiwa-peristiwa penting pada detik-detik proklamasi, baik peristiwa Rangkas Dengklok, peristiwa 10 November, dan pertempuran Ambarawa dan Bandung Lautan Api. Dan untuk selanjutnya, Anda semua mengetahui gerak pola lantai. Baik Anda semua, lambang negara Indonesia merupakan burung Garuda yang mencengkram pita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makna dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetap satu juga. Nah, itu merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Nah, dengan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan adanya perbedaan kita jadi banyak belajar. Sikap bersyukur dapat kita ketahui dan kita lakukan dengan menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, Anda semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui yaitu unsur yang menyebabkan perbedaan budaya. Nah, yang pertama yaitu agama di Indonesia yang diakui adalah 6 jenis. Yang pertama agama Islam, yang kedua Hindu, yang kedua Buddha, yang ketiga Katolik, selanjutnya Protestan, dan Konghucu. Nah, untuk yang selanjutnya yang menyebabkan perbedaan budaya, mata pencariannya berdasarkan kenampakan alam dan sumber daya manusia mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Biasanya kalau agraris itu pertanian. Kalau misalnya tinggal di daerah maritim yaitu sebagai nelayan. Nah, untuk selanjutnya teknologi dan peralatan. Nah, teknologi yang berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang. Nah, untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan selanjutnya kesenian. Kesenian dibagi menjadi dua kelompok. Kesenian yang dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, lukis, dan rias. Sedangkan seni pedalangan adalah seni wayang ataupun seni olahraga. Nah, Anda semua, untuk selanjutnya pengetahuan seseorang ini berbeda-beda tergantung pengalaman pendidikan yang dimiliki. Dan yang selanjutnya yang mempengaruhi budaya yaitu bahasa daerah. Setiap daerah memiliki dialek yang berbeda-beda karena pengaruh sejarah. Dan yang selanjutnya sistem kemasyarakatan adalah pola hidup atau kebiasaan yang dianut serta menjadi kebiasaan masyarakat. Misalnya adat, ada sistem perkawinan, sistem kerabatan, ada sistem perilaku dalam masyarakat. Nah, ini kita mengetahui unsur penyebab perbedaan budaya. Nah, untuk selanjutnya Anda semua, tadi kita sudah mengetahui bahwa makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini berbeda-beda, kita tetap satu juga. Nah, kita juga mengetahui makna dari sejarah. Nah, kita juga akan belajar mengenai teks narasi sejarah. Nah, teks narasi sejarah adalah teks yang berisikan peristiwa di masa lampau. Nah, untuk mengetahui fakta ataupun mengetahui isi dari teks sejarah, kita dapat menggunakan 5W+1H. Nah, ini sudah disampaikan pada video yang sebelumnya. Yang pertama adalah what, terus what itu siapa, what, when, kapan, who, siapa, terus where, di mana, why, kenapa, dan who, bagaimana. Nah, ini kita akan mengetahui. Setelah mengetahui 5W+1H, kita dapat membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah. Baik, Anda semua, untuk selanjutnya kita mengetahui
mengenai perubahan wujud benda. Nah, kita sudah ketahui ya bahwa benda ini dibagi menjadi 3, benda padat, cair, dan gas. Nah, benda padat, semua benda ini dapat berbentuk dengan berbagai faktor. Salah satunya adalah panas atau kalor. Nah, perlu diketahui ya, di garis ditanda ya, kalor dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Nah, benda yang sudah berubah wujud, ada yang dapat kembali ke bentuknya semula, ada juga yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contoh benda yang berubah kembali ke bentuk semula adalah air. Air yang membeku menjadi es dapat mencair menjadi air lagi kembali dan sebaliknya. Sedangkan benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semulanya, contohnya kayu yang dibakar menjadi abu. Abu tidak dapat berubah lagi menjadi kayu meskipun dipanaskan. Nah, Anda semua, untuk selanjutnya kita mengetahui peristiwa penting seputar proklamasi. Nah, yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI ataupun Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut dengan Dokuritsu Jobin Chosakai. Nah, ini didirikan pada 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada dan diketuai oleh Rajiman Wedioningrat di Ningrat. Nah, ini mengadakan sidang pada tanggal 28 Mei 1945 dan menghasilkan rumusan Pancasila. Nah, untuk selanjutnya setelah dibentuk BPUPKI, maka didirikan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut Dokuritsu Jubin Inkai. Nah, setelah BPUPKI bubar pada 7 Agustus, digantikan PPKI, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, pada hasil PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, perlu dicatat nih, ada tugas utama dari PPKI. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan. Nah, untuk sidang yang digelar oleh PPKI, yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pada tanggal 19 Agustus, yaitu membentuk 12 kementerian, 4 menteri negara, dan membagi wilayah menjadi 8 provinsi. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk KNPI, nah Komite Nasional Indonesia ataupun Pembantu Presiden. Selanjutnya membentuk KNI, PNI, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Baik, Ananda, selanjutnya kita akan mengetahui peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, sehingga golongan muda memutuskan menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut juga bertujuan agar Soekarno-Hatta dapat mempersiapkan diri untuk memproklamasikan diri Indonesia tanpa pengaruh Jepang. Nah, dengan bijak dibantu dengan oleh Ahmad Subarjo, akhirnya kaum muda bisa menyerahkan Insinyur Soekarno kepada kaum tua. Nah, setelah itu berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ada beberapa peristiwa heroik yang terjadi setelah kejadian tersebut. Nah, setelah merdeka ya. Yang pertama yaitu 10 November 1945, yaitu terjadinya pertempuran sekutu tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Nah, dengan pidato yang berapi-api, Bung Tomo membakar semangat warga Surabaya. Nah, pertempuran tersebut dipimpin oleh tentara sekutu yang meninggalnya yaitu Jenderal
AWS Melebi. Nah, ini mengakibatkan Jenderal Brigadir AWS Malabi ini meninggal ya. Nah, untuk selanjutnya kita mengetahui yaitu pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945. Ini di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran dengan sekutu dipimpin oleh Kolonel Sudirman dan seorang Panglima Divisi 5 Bayumas. Nah, pertempuran tersebut dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan. Pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu berhasil dipukul mundur dan diperingati sebagai Hari Infanteri. Nah, untuk yang selanjutnya, peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, ini terjadi pada tanggal 21 November 1945, yaitu tentara sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung Utara. Namun rakyat Bandung tidak menghiraukan, sehingga terjadi perang. Yaitu pada tanggal 23 Maret, sekutu kembali memberi ultimatum untuk mengosongkan Bandung Selatan. Nah, demi keamanan rakyat Bandung Selatan, namun Bandung Selatan sengaja dibakar agar tidak dipakai oleh musuh. Peristiwa tersebut dikenal istilah sebagai Bandung Lautan Api. Nah, untuk selanjutnya Anda semua kita mengetahui yaitu gerak pola lantai. Nah, sekarang Bapak tanya nih, apa yang kalian ketahui mengenai pola lantai? Siapa yang bisa jawab? Oke. Baik, pola lantai adalah garis yang dilalui penari di atas panggung. Nah, dalam menari terdapat dua garis lantai, yaitu garis lurus dan melengkung. Nah, pola garis lurus terdiri dari pola horizontal dan vertikal dan diagonal. Sedangkan lurus terdiri dari zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Nah, adapun contoh tari daerah menggunakan pola lantai. Yang pertama, tari Yospan dari Papua menggunakan pola lantai vertikal. Selanjutnya, tari Saman dari Aceh menggunakan pola lantai horizontal. Selanjutnya, tari Rejak Dewa dari Bali menggunakan pola lantai melengkung. Selanjutnya, tari Kencet dari Kalimantan menggunakan pola lantai lurus ke samping. Selanjutnya, tari Cakale dari Maluku menggunakan pola lantai melingkar. Dan yang terakhir yaitu tari Jarang Kepang dari Jawa menggunakan pola lantai melingkar. Nah, baik Anda semua, tadi kita sudah bertemu di subtema 2. Untuk selanjutnya Anda semua mengerjakan 10 soal yang akan disampaikan setelah video ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.